Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, baik. Selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami hadir untuk Anda untuk Forum Kawanua bersama dengan topik pembahasan kita ini mencetak atlet tembak muda, tantangan dan juga solusinya. Kami sudah bersama-sama dengan narasumber selaku atlet menembak Sulawesi Utara ini dari kaum muda ya, Stefanus Mamoto Mujito. Selamat siang, Dek. Selamat pagi siang. Ya, selamat pagi lebih tepatnya. Ya, dan selanjutnya ada Hence L. Mamoto selaku pelatih menembak di Sulawesi Utara khususnya di Manado. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik. Kita berbicara tentang mencetak atlet tembak muda, tantangan dan juga solusi. Tentu bagi kita ini merupakan olahraga yang bergengsi begitu ya. Dan kategori orang mengatakan bahwa ini merupakan olahraga yang cukup mahal ya karena menggunakan senjata api. Artinya di sini ada standarisasi yang harus diperhatikan bagaimana kemudian Anda bisa melakukan yang namanya menembak ya, karena menembak itu semua orang bisa sebenarnya ya, tapi kalau di sini kita lebih condongnya bagaimana untuk atlet kita supaya benar-benar ini juga bisa memberi dampak, karena menembak ini bukan cuma sifatnya menembak tapi sudah ada kejuaraan-kejuaraannya ya, bahkan ini sudah lama dilombakan. Sebab itu kami bersama dengan Pak Hence dan juga Stefanus ya, bagaimana kemudian menembak di Sulawesi Utara khususnya di Manado ini menjadi salah satu yang mungkin barangkali akan diikut sertakan dalam kejuaraan atau mungkin akan dilaksanakan kejurnas di sini atau apa, nanti kami akan bersama-sama. Mungkin saya ke Pak Hence dulu. Pak Hence, kalau kita berbicara tentang menembak ya, siapapun bisa melakukan itu, tapi ada kriteria dan ada persyaratan khusus begitu bagi mungkin sama dengan Adi Stefanus ya, bagaimana kemudian bisa terjun menjadi bagian dalam atlet menembak. Saya ke pelatih dulu, bagaimana sebenarnya kalau mau ikut serta dalam kejuaraan atau perlombaan atau bagian dalam menembak ini, Pak? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Sesuai dengan topik yang mencetak atlet tembak muda, ada koreksi sedikit tadi, kita belum menggunakan senjata api. Iya. Jadi untuk saat ini atlet yang ada di Sulawesi Utara yang kita bina dari awal itu menggunakan senjata angin dengan jarak tembak 10 meter dan puji Tuhan sudah beberapa atlet yang sudah berprestasi sampai di tingkat nasional. Dan ketika kita bicara generasi muda, tentunya tantangannya adalah bagaimana atlet atau calon atlet ini untuk memberikan diri dan menyiapkan waktu mereka untuk dibina dalam satu program latihan yang intensif, karena kalau orientasi kita prestasi, tentunya ada beberapa kriteria yang sangat utama khususnya tentang atlet ini supaya mereka prestasinya bisa tercapai, tujuannya, goalsnya bisa tercapai. Jadi bagaimana mereka menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga mereka di tengah-tengah tantangan generasi muda saat ini yang
Notabene yang kita lihat terlalu sibuk dengan aktivitas online, game-game online yang sangat menggoda, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bagaimana atlet bisa melawan itu dan menyiapkan diri waktu mereka untuk berlatih. Nah, untuk bergabung dan memulai latihan secara umum kita harus bergabung di salah satu klub menembak yang ada di Sulawesi Utara. Organisasi mungkin ya lebih tepatnya. Klub menembak itu dan di klub menembak itu mereka tergabung dalam satu organisasi perbakin di kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kota di Sulawesi Utara ada yang membawahi klub-klub di mana atlet ini mulai dibina. Ketika prestasinya mulai terlihat, ada beberapa event mungkin Porprov yang saat ini mungkin akan dilaksanakan bulan November. Nah, itu atlet-atlet ini mewakili daerah atau kabupaten kota setelah dibina di klub, dibina di kabupaten kota, dan pada akhirnya ketika kita dapat atlet-atlet yang berbakat yang bagus untuk diorbitkan ke tingkat nasional melalui perbakin provinsi, itu bisa diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan nasional dan bisa diikutkan dalam seleksi-seleksi untuk event-event regional. Nah, contoh saat ini untuk atlet Stefanus dan ada beberapa atlet di Sulawesi Utara untuk kelas lomba 10 meter air rifle match itu ada beberapa yang sudah tergabung dalam shooting academy milik PB Perbakin yang dikelola PB Perbakin dan melakukan pelatihan intensif di lapangan tembak Senayan. Baik. Jadi ada beberapa potensi yang atlet muda yang berasal dari Sulawesi Utara yang saat ini sementara melakukan pembinaan sementara dibina di pusat untuk persiapan seleksi dan mengikuti beberapa event regional yang mungkin untuk persiapan tahun depan gitu. Baik. Saya ke atlet muda kita, Adik Stefanus ya. Sekarang usia berapa, Pak? Tahun ini saya ini masih berumur 19 tahun. 19 tahun. Untuk tahun ini menuju 20. Sudah berapa lama ini ikut serta dalam kegiatan-kegiatan menembak, dan kenapa sampai memilih menembak ini menjadi salah satu olahraga yang diminati begitu? Jadi saya itu sudah berkecimpung dalam olahraga menembak selama 8 tahun ya, karena dimulainya dari 2017. Awal mula ikut nembak itu sebenarnya pada dasarnya cuma mau mengisi waktu. Karena dulu itu saya itu tipe orang yang suka ikut ekstrakurikuler. Dulu sudah ikut berbagai macam kegiatan, entah dari baris berbaris, paskibraka maupun kegiatan sekolah lainnya. Nah, ketika saya mendengar bahwa di Sulawesi Utara bakal dibuka latihan nembak ya. Iya. Pas juga kan dari om saya yang memberitahuannya sebagai pelatih. Pelatih. Di situ ada rasa ketertarikan. Namanya kan dulu yang berhubungan dengan senjata kan pikirnya keren. Wah, ini bisa dicoba lah. Dulu itu cuma dimulainya mungkin dari senjata angin, mulai dulu mungkin seminggu 2 minggu. Lama-lama udah menjadi hobi. Jadi terus menerus latihan. Lama nggak lama itu udah nggak sadar tiba-tiba udah mulai ikut lomba. Jadi pada dasarnya ketertarikan saya dalam menembak itu hanya berdasarkan dari hobi dan ingin mengisi waktu luang. Dari usia berapa ikut dalam kejuaraan-kejuaraan? Sekarang umur 19 tahun, masih dalam kategori remaja waktu itu atau sudah 2-3 tahun terakhir ini begitu? Oh, dalam mengikuti menembak itu udah dimulai dari 12 tahun, umur 12 tahun. Luar biasa ya, masih umur 12 tahun. Ketika masuk SMP, langsung kita coba ikutkan lomba. Oke. Dulu sekolah di mana, Dek? Kalau yang sebelumnya? Pas SMP. Dulu saya sekolah di SMP Negeri 1 Bitung. SMA lanjut di SMA Negeri 1 Bitung. Sekarang lagi melanjutkan di perkuliahan di Universitas Terbuka ya. Baik. Untuk jurusan ilmu komunikasi. Baik. Ini menjaring atlet muda begini itu hal tidak gampang, bahkan masih usia umur 12 tahun sudah ikut serta. Apakah memang kualifikasi umur tidak dilihat dari menembak ini? Saya ke Pak Hence dulu. Silakan Pak. Memang
Untuk pembinaan jangka panjang kita lebih efektif untuk menjaring atlet-atlet muda. Dalam hal ini kalau yang saya lakukan saat ini atlet-atlet SMP atau SMA. SMA juga sudah tangguh, mungkin SMP kelas 2, kelas 3. Karena jangka waktu untuk berprestasinya lumayan panjang. Kelompok youth itu 17 tahun. Jadi kalau kita mulai dari umur 13-14 diharapkan di umur 17 sama seperti Stefanus ini sudah ada beberapa prestasi saat masih umur 15-16 tahun. Untuk kejurnas di kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional sudah ada prestasi, di Porprov sudah ada prestasi, dan itu peluang untuk bisa bersaing di tingkat nasional untuk memperebutkan posisi untuk masuk dalam tim nasional untuk mewakili Indonesia di berbagai event. Jadi kelas-kelas atau umur-umur SMP itu sekitar 14-13 tahun itu sudah bisa masuk sudah bisa masuk itu. Dan terbukti ada beberapa atlet kita yang memulai di umur begitu, dan di umur 16-17 mereka sudah ada prestasi di tingkat nasional untuk kategori youth. Untuk kategori youth. Jadi menembak itu kategori youthnya 17 ke bawah, baru sampai umur junior itu 19, baru ke atasnya lagi ada umur regulernya. Baik. Kalau kita ketahui bersama, orang berpikiran saya mau ikut olahraga menembak. Ya ibaratnya kalau kita ikut dalam olahraga pingpong misalnya, berarti saya harus ada badge-nya, sudah harus ada pingpongnya begitu, untuk menjadi bagian dari mungkin setiap hari akan dilakukan yang namanya pelatihan mandiri maupun mungkin di tempat-tempat pelatihan. Sementara kalau senjata api ini kan artinya kita lebih harus memahami bagaimana aturan hukumnya, apalagi jangan sampai nanti si atletnya ini apalagi masih kategori muda kan memiliki senjata api. Walaupun hanya senjata angin, tapi kan itu sangat beresiko. Bagaimana Pak untuk melatih mental psikologi dari mereka lebih dulu ini? Memang apakah harus ada senjata dulu sama mereka baru mereka bisa berpartisipasi dalam olahraga menembak ini atau masuk dalam klubnya begitu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita memulai dari senjata angin. Walaupun ada kategori lomba prestasinya untuk senjata api. Nah untuk senjata angin ketika kita memulai sebaiknya kita punya unitnya, peralatannya. Tapi kita juga di organisasi punya inventaris untuk pemula, untuk memulai awal. Tapi ketika kita bicara prestasi, alat itu harus satu orang menggunakan satu, tidak boleh ganti-gantian. Walaupun untuk memulainya kita bisa gantian lah, satu senapan bisa 2, 3, 4 orang pakai gantian. Tapi ketika untuk menuju ke prestasi yang terbaik, kita akan meraih hasil yang terbaik. Satu senapan itu harus satu atlet. Karena perlengkapannya itu dari senapan, jaket, segala macam itu, sepatunya juga itu ada aturannya, ada regulasinya yang mengatur. Harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi equipmentnya memang yang kita miliki di Sulawesi Utara sini, Perbaikin Sulut khususnya, ini sudah cukup memenuhi standar lah. Walaupun masih terbatas, masih kurang, tapi untuk saat ini puji Tuhan sudah mulai ada peningkatan dari segi inventaris, baik senjata mau senapan, pistol maupun perlengkapan lainnya. Baik, ke Adik Stefanus ya. Pertama kali memegang senjata apa takut, gugup begitu, atau ada pemikiran kan biasanya orang senjata ini untuk membela diri, biasanya seperti itu ya, identiknya seperti itu. Nah bagaimana ini pertama kali memegang senjata dan kepikiran apakah langsung ini untuk membela diri nih gitu. Gimana Stefanus? Dari saya ya, mungkin pemikiran saya pas awal memegang senjata itu kayak kebanyakan anak-anak lainnya ya, bahwa wah ini keren. Barat ini kata mainan aja dulu ya begitu. Keren ini tembak-tembak kayak di TV, di film-film itu pasti ada rasa yang namanya senang, excited. Ingin coba kan, ingin mencoba lebih, ingin mencari tahu lebih dalam. Jadi dulu sebagai anak-anak itu pas pertama megang senjata kayak, wah itu yang paling keren yang saya pernah lihat di dunia. Kayak Rambo ya. Iya. Ibarat pertama kali mendapatkan sesuatu yang ada di film-film gitu. Seperti itu. Baik. Kalau pertama kali pegang senjata ini
karena cuman ikut-ikutan atau memang di rumah juga, mohon maaf ya, biasa orang tua atau kakak atau apa ada memiliki senjata-senjata yang sifatnya atau pistol begitu? Kalau dulu itu Langsung saya ke om. iya, itu pas lagi dipinjamkan. Iya, Dipinjamkan itu senjata buat pertandingan. Hmm. Dicoba dulu, kalau nggak salah dulu itu jadi kasih kesempatan buat mencoba. Pas Iya. mencoba itu ternyata bagus, dilihat ada potensi. Hmm. Dari situlah mulai mencoba. Ya, pada akhirnya ya ternyata memang cocoknya di menembak di situ. Di sini sudah menjadi atlet muda dari Sulawesi Utara ya untuk menembak ini. Pertama ketika akan melatih diri sebagai penembak, apakah cuman sekedar coba saja tembak sana begitu atau ada pendidikan khusus yang diberikan coach waktu itu? Kalau dari Coach Hence dulu itu saya itu diberikan waktu mungkin setahun buat pembiasaan senjata ya. Jadi mungkin gimana cara kita mengambil posisi, mengambil bidikan ke sasaran atau bagaimana cara mungkin mengurus senjatanya. Itu mungkin yang diberikan awal ya, tahap-tahap awal. Mungkin beberapa bulan awal kita diperkenalkan kepada olahraga menembak itu sendiri. Diberikan pemahaman secara keseluruhan. Lalu perlahan setelah itu dulu kita mulai dilatih dari fisiknya, dari dasarnya dulu. Karena untuk menembak itu kan kita dibutuhkan lebih ke ketahanan. Iya. Dimana butuh untuk meningkatkan ketahanan sendiri kita itu harus dituntut latihan fisik terutama dalam lari, dalam menahan beban yang lama, maupun dalam artian mengangkat senjatanya itu sendiri dalam posisi menembak. Jadi pada dasarnya awal itu kita hanya melatih bagian-bagian dasarnya tentang pengenalan senjatanya itu sendiri, teknik dan juga apa yang diperlukan ketika pada awal menembak. Baik. Pak, kalau saya ke Pak Coach, ini kan dia sudah bisa memahami cepat begitu bagaimana untuk berlatih dan juga mendapatkan pembekalan ilmu dulu ya sebelum nanti akan action dalam menembak. Kategori-kategori ini menjadi persyaratan utama begitu atau bisa saja langsung menembak, yang penting dia jago keker-keker begitu atau langsung lihat begitu, oh ini yang tepatnya seperti ini untuk jurusnya begitu Pak? Jadi sama seperti olahraga lain, menembak juga butuh kemampuan atlet dalam segi fisiknya. Jadi fisiknya harus dilatih sama cabang olahraga lain, tekniknya juga harus dilatih, dan yang sangat utama, sangat penting itu adalah mentalnya. Oke. Fisik itu secara umum untuk melatih daya tahannya, daya tahan kardionya, daya tahan ototnya, sehingga memungkinkan atlet untuk melakukan latihan teknik. Bagaimana kita mau melatih teknik kalau fisiknya nggak siap? Betul, betul. Setuju Pak. Jadi setelah fisiknya kita siapkan, tekniknya baru kita masuk. Bagaimana cara membidiknya, bagaimana cara mengambil posisinya. Karena menembak ini olahraga yang monoton, bukan dinamis. Jadi satu gerakan yang kita lakukan berulang-ulang, tidak ada improvisasi yang memungkinkan atlet untuk bosan. Iya. Jadi satu gerakan yang itu terus selama lomba. Kalau kita ikut lomba itu ada 60 tembakan. Nah di latihan itu kita harus melatih ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu kali gerakan yang sama. Sehingga ketika berada dalam perlombaan itu atlet meminimalisir kesalahan, karena kita latih ulang dan ulang lagi. Jadi ketika fisiknya siap, tekniknya kita persiapkan, yang paling utama terakhir adalah mental. Mental kita mulai dari disiplin atlet, disiplin baik dari segi kehidupan pribadi hari-hari, di rumah atau di sekolah. Jadi pada umumnya saja. itu atlet menembak itu sama seperti atlet lain ya Pak ya, harus disiplin juga dalam berlatih begitu, menjaga kesehatan, menjaga fisik begitu, dan juga mungkin teori-teori dalam olahraga tersebut begitu. Ya betul, fisik, teknik dan mental itu harus menjadi bagian penting dan yang utama bagi seorang atlet yang ingin berprestasi sampai ke tingkat internasional. Karena pembinaan kami di sini untuk prestasi, goals kami adalah Olimpik. Goals kami ada Olimpik. Dan untuk kemarin itu kita sudah ada beberapa atlet yang lolos di PON Aceh, PON Papua kami kemarin. Atlet muda juga atau ya, senior? Atlet muda termasuk Stefanus.
waktu itu kebetulan masih youth semua mereka. Ada satu yang junior yang sudah masuk Senior. umur junior. Oh junior. Ada yang tiganya itu kita lolos PON Papua atlet youth yang baru pertama kali dan hasilnya walaupun belum ada medali tapi cukup memuaskan. Baik. Kita akan break dulu sejenak untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Yang mau bergabung silakan di line telepon yang kami siapkan di 0821 95835080 ataupun Anda yang sementara mengikuti acara ini di YouTube kami ya atau di Facebook RRI bisa memberikan komentar Anda di sana. Nanti kami akan menjawabnya bersama dengan narasumber. Ada Stefanus selaku atlet muda tembak di Sulawesi Utara dan juga Pak Hence. Ya, dan untuk Anda tetap bersama kami, Forum Kawanua masih akan kembali sampai di pukul 10 pagi nanti. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. RRI Fest 2025 hadir di Kota Manado dengan berbagai perlombaan menarik. Mulai dari yel-yel, fun walk, broadcast hand, mural, dan fashion street dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Dengan berbagai pilihan UMKM dan dimeriahkan oleh DJ Aaron, Spy Entertainment, dan special performance dari Melody Jacobus. Start dari jam 3 sore di area dermaga Manado Bay Megamas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa RRI, boleh diceritakan atau disampaikan kepada pendengar. Silakan, Lid. Ya, mungkin kalau untuk dalam Iya. masih dalam provinsi ya. Hmm. Dulu itu medali pertama dalam provinsi itu pada kejuaraan. Dulu ada kejuaraan di Bitung, tapi dulu hanya antar klub. Itu seingat saya juara 2. Lalu pindah ke tingkatan selanjutnya itu Porprov Bitung. Untuk Porprov Bitung saya bisa menyabet 2 medali emas dalam kategori perorangan dan campuran. Lalu Porprov kemarin di Bolang Mongondo, saya bisa mendapatkan 3 medali emas dalam kategori perseorangan, campuran juga tim. Itu untuk tingkat nasional jujur banyak. Iya, Udah banyak ada, juga ya. Bukan cuma sifatnya lokal dalam hal daerah Sulawesi Utara begitu, Pak. Ya, sudah beberapa kali saya mendapatkan medali, juga beberapa kejuaraan sudah dimenangi pada waktu Covid kemarin kan. Iya. Jadi banyak pertandingan itu dilaksanakan online. Puji Tuhan banyak dari pertandingan itu bisa mendapatkan juara ya, juara 1. Yang paling bergengsinya yang mana nih kalau di antara semua kejuaraan nasional itu? Paling bergengsi, kalau menurut saya itu yang paling bergengsi itu yang pertama Piala Presiden. Piala Presiden itu 2022 ya. 2022
2021 saya mendapatkan medali emas di Wih. gelar perorangan Luar online. biasa. Lalu yang menurut saya paling bergengsi itu ada di Indonesia Open 2019 karena itu sudah sampai tingkat internasional ya. Itu saya di kategori youth mendapatkan peringkat 3. Tapi kalau dalam konteksnya tingkat internasional menurut saya itu salah satu pencapaian terbesar saya. Padahal masih umur berapa itu? Usia berapa itu 2019? 2019 berarti baru Kalau 19 masih kelas sekitar 3 SMP Oh iya. kurang lebih ya. 3 SMP sudah bisa menjuarai ya untuk tingkat nasional maupun internasional. Internasional kategori apa tadi? Youth Youth. itu seperti remaja lah ya? namanya. Juara berapa itu? Itu juara ketiga ya. Karena kalau juara 1 itu kalau nggak salah dari Korea Selatan. Oh iya, wah luar Korea biasa. Pak Enja mau ditambahkan kepada pendengar ini ternyata Stefanus ini bukan cuma sifatnya lokal saja ya, tapi bahkan sudah kualitas internasional dia sudah ikuti begitu. Ya, Melatihnya seperti apa nih Pak? Dia ini. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, yang utama adalah disiplin. Hmm. Bagaimana memanage waktu, karena pada saat itu masih sekolah. Masih sekolah dalam umur-umur yang sangat rawan dengan pergaulan, bagaimana atlet mempersiapkan waktu, bagaimana pelatih komunikasi dengan orang tua untuk menjaga kehidupannya di rumah, komunikasi dengan guru-guru di sekolah untuk waktu-waktu latihan supaya bisa maksimal, sehingga target utama itu karena kita ini melawan diri sendiri. Jadi bagaimana atlet mempersiapkan dirinya untuk mengikuti lomba. Dan itu dilakukan sejak dimulai dari latihan. Jadi bagaimana kita memperlakukan latihan itu sama dengan perlombaan. Mulai dari persiapannya, pemanasannya, bahkan makannya, sarapannya. Kita harus kontrol. Karena kalau lomba kita biasa jam 9 mulai atau jam 10, kita harus sarapannya jam berapa. Kalau kita sarapan jam berapa, kita harus bangun jam berapa. Membangun untuk konsentrasi penuhnya dari seorang atlet menembak ini kan dia konsentrasi lebih utama ya Pak ya. Ya betul. Bagaimana kemudian dia bisa melihat ini membangun konsentrasi dia apa hanya karena dari pola gaya hidup seperti makan tadi atau pola pelatihannya atau ada pendidikan khusus begitu untuk dia supaya benar-benar berkonsentrasi. Nah itu bagian dari pelatihan. Atlet lombanya jam berapa, sarapannya jam berapa, sampai di lapangan jam berapa, berarti dia bangunnya jam berapa. Bangunnya jam berapa itu berarti dia harus tidurnya jam berapa. Jadi waktu tidurnya juga harus kita monitor, harus kita jaga, dan itu tanggung jawab atlet masing-masing. Pelatih yang kontrol terus berarti. Sehebat-hebatnya pelatih mengontrol, kalau atlet juga tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, pasti susah juga. Tapi banyak yang misalnya sudah dikontrol tapi ternyata membangkang atau melawan itu banyak. Ya ada satu dua yang bukan membangkang, tapi mereka memiliki, kita kasih pilihan. Kita kasih pilihan. Kalau untuk berprestasi seperti ini yang harus dilakukan. Dari jam tidurnya, jam istirahatnya. Itu kita komunikasikan sehingga ketika sampai di lapangan, atlet benar-benar siap untuk berlomba. Nah itu harus dilatih over and over again, ulang, itu harus kita latih supaya ada habit yang terbentuk dengan atlet tersebut. Mentalnya terbentuk, atletnya siap, kita persiapkan saat latihan sehingga ketika lomba atlet itu siap dengan perlombaan tersebut. Masalah menang, masalah juara kalah menang itu urusan nanti. Tapi bagaimana atlet siap dulu, atlet siap untuk berlomba. Dan itu sangat penting untuk generasi muda karena tantangannya sangat berat, khususnya untuk gaya hidup para Gen Z saat ini yang kita sendiri tahu tantangannya seperti apa. Tapi ada beberapa orang yang menyiapkan diri, beberapa generasi muda yang menyiapkan diri, memberikan diri untuk menginvestasikan dirinya untuk berprestasi di bidang olahraga khususnya menembak, dan puji Tuhan untuk beberapa atlet tersebut sudah ada yang sudah berhasil, ada yang sudah mengarah ke arah-arah berhasil. Goalsnya sudah tercapai, ada sudah hampir tercapai. Untuk tingkat nasional kita naik lagi sedikit goalsnya ke tingkat regional.
Ada beberapa event SEA Games, Asian Games yang ada peluang. Kita terbuka menembak olahraga terukur. Yang nembaknya 10-9 itu semua bisa tahu. Itu tidak ada manipulasi, tidak ada. Jadi yang bicara itu angka dan atlet sendiri yang bisa membuktikan. Tidak Ada namanya papan-papan yang menjadi petunjuk bahwa dia menembak tepat sasaran begitu ya, Ya Pak? betul, karena ketika kita bicara ke kejuaraan tingkat nasional misalnya, siapa nembak 10,8, 10,7, 10 itu langsung automatically bisa dihitung, bisa dilihat dan direkap secara dengan melalui sistem sehingga nggak ada potensi untuk Curang ya? iya untuk Kecurangan curang, karena terukur dalamnya. semua, Baik. terukur dan dengan alat-alat peralatan yang canggih yang udah standar. Kalau kita di Jakarta di Senayan udah standar internasional. Karena kita kayak tadi bilang ada kejuaraan Asia itu sudah peralatannya berarti sudah memenuhi standar. Jadi nggak ada lagi bilang 10 terus di apa Ada 8. kecurangan dalam hal Sangat-sangat. olahraga begitu Ya. ya. Baik, untuk Anda yang mau bergabung silakan, kami masih tunggu di line telepon di 082195835080 dan juga tanggapan Anda di YouTube ya ataupun di Facebooknya RRI. Di sana komentar Anda bisa langsung disampaikan, nanti akan kami bacakan dan dijawab oleh narasumber. Sudah ada yang bergabung untuk line telepon. Selamat pagi RRI. Halo. Kawan-kawan, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Bung Benijo di Bolang Mongondo Utara. Oke. Wah, jauh-jauh ya. Dari Bolang Mongondo Utara. Silakan, Bung Benijo. Kita langsung ke pertanyaannya. Ini Iya. atlet menembak ya, Iya. yang dimiliki oleh atlet Sulawesi Utara, Stefanus Mamoto ya. Iya, betul. Oke, kita langsung ke pertanyaan ke atlet ini. Kelas spesial dari Stefanus Mamoto itu dalam cabang olahraga menembak, kelasnya apa? Ada kan contoh seperti tinju, ada kelas bantam, kelas bulu, kelas itu. Kalau di cabang menembak, kelas spesial dari Stefanus Mamoto ini apa namanya? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih, selamat pagi untuk Bung Benijo yang ada di Bolmut ya. Di belakangnya Bung Benijo, silakan yang lainnya yang mau bergabung menyampaikan aspirasi Anda di line telepon 082195835080 atau tanggapan Anda di Facebook maupun di YouTube-nya RRI Manado ya. Sudah ada lagi penelpon? Oh ya, ada, kita membacakan untuk tanggapan maupun WA Anda. Operator mungkin bisa dibantu. Oh ya, sudah ada penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Halo, Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, di mana Pak? selamat pagi. Iya, Dengan Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sagai silakan Pak Sagai. Ya, selamat pagi Pak Ence Selamat pagi Pak Sagai. dan Pak Stefanus. Selamat pagi Pak. Mendengar penjelasan dari pelatih dan pengakuan dari atlet Stefanus. Maka pada dasarnya olahraga ini olahraga yang baik, olahraga yang dapat mempersiapkan anak-anak muda menuju ke prestasi. Ya, Pak Sagai. Aduh, sayang sekali ya, kayaknya terputus nih. Oh ya, dilanjutkan Pak, silakan Pak. Halo, Iya, dilanjutkan Pak. halo. Ya, mendengar penjelasan dari Pak Ince tadi, pada dasarnya ini dapat memicu teman-teman ingin berprestasi. Karena bagaimanapun juga bukan cuma mencapai prestasi yang menjadi tujuan, tapi sekaligus mendidik karakter agar supaya mempersiapkan atlet. Oke. Jadi kita kira Pak
Pak Sagai bisa mencari posisi yang tepat Gimana? begitu untuk jaringan teleponnya supaya agak Ya. komunikasi kita lebih terdengar bagus begitu Pak. Oke, boleh ini? Iya silakan Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan prestasi Ade Stefanus ini boleh memicu teman-teman atlet penembak yang lain agar supaya dalam rangka mencapai prestasi itu dapat tercapai dengan baik asalkan punya komitmen yang tinggi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak tadi. Gimana Saya kira itu saja. Ya. Yuk, selamat untuk Stefanus dan juga Pak Hence sendiri. Baik. Terima kasih. Ya Selamat terima pagi. kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Satu lagi penelpon kami respon. Kalaupun ada yang memberi tanggapan silakan operator bisa dibantu untuk yang masuk di line telepon di tanggapannya ya, tepatnya di RRI Manado lewat live streaming kami di YouTube maupun di Facebook. Sudah ada 2 dulu ya. Di sini saya langsung ke narasumber dulu sambil kami akan bacakan nanti tanggapannya. Ada Pak Benijo yang ada di Bournemouth, katanya kelas spesial menembak dari Stefanus apa? Ada spesialnya ternyata ya. Ya, Silakan. mungkin untuk saya kelas spesialnya itu 10 meter air rifleman. Itu lebih ke kelas jarak ya kalau kita masuknya. Karena di menembak yang dipertandingkan yang saya ikutkan itu ada beberapa kelas seperti 10 meter, 25 meter maupun 50 meter yang pada dasarnya sudah masuk senjata api. Tapi saya ini masih masuk untuk sekarang kelas 10 meter masih senjata angin. Itu yang untuk diperlombakan. Oke. Makasih. Dari Pak Sagai di Bitung, ini prestasi Ade Stefanus katanya menjadi pemicu. Komitmen yang tingginya seperti apa sampai bisa mendapat juara atau prestasi-prestasi medali begitu? Yang mendorong mendapatkan sampai berkomitmen seperti ini menembak, mungkin karena saya sendiri ini sebagai rasa terima kasih kepada orang tua ya, sudah mengikuti, sudah membiarkan saya mengikuti keinginan saya dalam mengikuti hobi menembak, di mana ya pada dasarnya saya juga mau juara untuk memberikan rasa terima kasih bahwa ini adalah bukti bahwa apa kesempatan yang diberikan kepada saya itu tidak akan dibiarkan. Jadi setiap kali ada pertandingan, setiap kali untuk mengikuti ke depannya, saya selalu berusaha semaksimal mungkin, sebisa apa yang bisa saya lakukan. Sekian. Pernah bercita-cita menjadi polisi atau TNI begitu? Tidak, dulu itu cita-cita saya Karena lebih- kalau senjata orang kenal atau identiknya dengan polisi atau TNI begitu ya. Ya betul. Kalau Stefanus bagaimana? Ya betul. Saya sempat beberapa kali ditanyakan cita-cita saya itu sebenarnya apa? Apakah jadi polisi, tentara? Karena mengingat menembak itu adalah olahraga yang berhubungan dengan keanggotaan dalam militer. Jadi tidak heran lah banyak orang yang bertanya. Tapi bukan. Cita-cita saya sebenarnya itu yang pertama untuk menjadi seorang diplomat. Wah luar biasa. Bisa juga ke Pak Hence. Pak Hence, tadi ada komitmen yang tinggi menjadi pemicu nih Stefanus. Sebenarnya sudah ada berapa atlet muda kalau dari pelatihan yang dilakukan oleh Pak Hence sendiri selain dari Stefanus ini? Kalau di Sulut ini ya sekitar 50-an ada yang dibina, yang sudah saya bina. Tapi yang prestasi sampai di nasional ada sekitar 7-8 atlet ini. Kemudian saat ini saya juga membantu shooting academy di PB Perbakin, ada sekitar 21 atlet yang kita bina. Nah kita bicara untuk Sulut, komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga yang saat ini sedang digaung-gaungkan, menjadi pemicu juga bagi kita untuk tetap insan olahraga, untuk para pelatih untuk tetap melakukan pembinaan atlet-atlet muda. Karena terus terang olahraga menembak ini di awal tadi sudah dikatakan olahraga yang cukup mahal. Bergengsi juga sangat ya. bergengsi. Tapi ya eksklusif juga ini. orang juga bilang ya sebenarnya tidak ada yang mahal, cuman kita yang nggak ada doi. Iya tuh. Ada juga yang bilang begitu. Nah persoalannya sekarang
dengan program latihan intensitas latihan yang padat karena goals kita juga cukup tinggi, itu yang kita perlukan equipment, alat-alat yang diupdate terus. Senjata kayak ya syukur kalau yang dipakai Stefanus sudah termasuk edisi terakhir untuk senjata yang dipakai untuk saat ini. Kita nggak tahu mungkin 2-3 tahun depan lagi ada jenis baru yang akan keluar. Kemudian iya, betul. kebutuhan sehari-hari peluru. Kita peluru itu Mahal kan kalau harga peluru itu termasuk di Ya. dalamnya? mahal. Ya masih untung kita masih menggunakan. Itulah kenapa masih menggunakan mengikuti kelas yang 10 meter air rifle match itu menggunakan peluru kaliber 4,5 dari Timah. Ya kurang lebih 250.000 satu kali isi 500 butir. Nah satu bulan mungkin satu bulannya sekitar 5-6 kaleng lah yang digunakan untuk Stefanus saat ini dan beberapa atlet yang bersama ada di Senayan. Tapi kalau Stefanus sendiri, ini kan pelatih lebih tahu sebenarnya paling spesialnya dia di ukuran atau di tipe-tipe apa begitu. Kalau tadi kan dikatakan bahwa 10 meter itu ya yang dikatakan, apakah potensinya itu sebenarnya bisa lebih dari itu dari Ya. Stefanus sendiri? Secara umum menembak itu untuk kelas prestasi ya, yang event-event atau lomba yang dilombakan sampai di tingkat Olimpik, yang kita sebut dengan Olympic Games itu ada 2 jenis secara umum yaitu pistol dan senapan. Nah pistol itu ada yang jarak 10 meter, pistol angin ada yang jarak 25 meter dan jarak 50 meter. Yang senapan ada yang jarak 10 meter, yang jarak 50 meter. Nah Stefanus saat ini masih yang di jarak 10 meter. Pistol, Air rifle match, senapan. senapan. Jadi yang kalau di lomba kita kenal dengan disebutnya itu 10 meter air rifle match. Men. Oh, kategori pria Kategori ya. pria. Walaupun secara umum atlet yang menembak di 10 meter air rifle match ini bisa juga untuk ikut di lomba yang 50 meter menggunakan senjata api kaliber 22. Itu bisa juga itu. Tapi kita belum sampai ke sana karena sangat-sangat mahal untuk Butuh pelatihan. konsentrasi Ya. lebih lagi juga untuk pelatihan maupun Ya, kita maunya dia fokus di satu kelas karena nggak ada yang Superman di sini sekarang ya kan. kalau Satu tadi materi dikatakan saja spesial itu sebenarnya memang di 10 meter ini. Ya, memang itu kelas yang dilombakan sampai di tingkat Olimpik. Itu juga yang membawa dia mendapatkan prestasi. Betul, di Porprov kemarin kelas itu baru di Kejurnas Piala Presiden kemarin Piala Kopassus dapat medali emas. Kelas 10 meter air rifle match youth tapi masih kelompok umur yang 17. Belum 18 tahun waktu itu. Baru ada Piala Panglima TNI. Baru kemarin yang kejuaraan Asia. Setelah masuk umur junior itu ada Piala Kapolri kalau nggak salah ya. Tahun lalu di Menang juga. Peringkat kedua. Wah, Tim peringkat 1 mewakili Indonesia, peringkat 2 untuk perorangan mewakili Sulut. baik. Yang paling menarik dari menembak apa sih, Stefanus? Apakah hanya sifatnya tantangannya ini harus tepat sasaran begitu, atau ada hal-hal yang lain yang membuat emosional kamu lebih terjaga? Artinya emosional dalam hal psikologi kamu itu lebih benar-benar, karena ini kejuaraan kan beda ya. Kalau misalnya yang tinju itu butuh konsentrasi untuk fisiknya dalam bentuk bagaimana dia sehat atau tidak. Tapi kalau yang ini juga kan butuh yang namanya mental atau pemikiran yang benar-benar harus tepat sasaran ketika akan menembak begitu. Kalau dari saya sih itu yang diperlukan mental itu biasanya kan kita sudah dilatih lah di sana. Jadi ada beberapa cara dari saya untuk mempersiapkan mental. Biasanya kita itu sebelum perlombaan melakukan visualisasi di mana kita membayangkan gambaran posisi menembak, lalu kita review ulang lagi dalam pikiran kita bagaimana cara agar kita ketika menembak nanti sudah tahu, sudah bisa mengendalikan ya apa yang kita bidik, apa yang kita rasakan. Jadi pada saat menembak itu sudah tidak mikir apa-apa, memang blank lah kasarnya. Tapi konsentrasinya tetap di situ Tetap saja. ada. Dimana biar secara harfiah tubuh kita yang bergerak sendiri, kurang lebih seperti itu. Bisa ditambahkan Pak terkait dengan ini dia konsentrasinya
masing-masing atlet kan beda lagi ya, apa yang menjadi kelakuan lah ya, atau tindakan-tindakan dari mereka itu yang dari kehidupan hari-hari juga. Sama dengan Bapak tadi bilang, ada beberapa atlet yang akhirnya ya nggak bisa ikut karena begini ya. Kalau seperti Stefanus ini, dia memiliki tingkat untuk meraih prestasi begitu, konsentrasinya di situ. Ya memang masing-masing atlet memiliki karakter yang berbeda. Iya. Itulah tantangan bagi kita sebagai pelatih, bagaimana kita membaca dan mengamati hal tersebut sehingga kita bisa melatih dan mempersiapkan atlet semaksimal mungkin. Karena secara umum itu tekniknya sama. Siapapun atlet yang kita latih tekniknya sama, tapi penanganan di lapangannya saat latihan dan saat lomba itu yang sangat berbeda. Ada atlet yang butuh karena kita begini, 60 tembakan itu kita waktunya 75 menit. Ada atlet yang mampu menyelesaikan cukup cuma 50 menit. Ada yang mampu menyelesaikan 70 menit. Untuk 60 tembakan. Jadi bagaimana kita sebagai pelatih menjaga ritme, melatih atlet untuk menjaga ritme tembakannya sehingga apa yang dilatih itu yang dilakukan saat perlombaan. Karena ini olahraga yang monoton, mentalnya harus dipersiapkan. Ketika seorang atlet itu dipersiapkan untuk lomba misalnya ada kejurnas apa itu, kita mempersiapkan detailnya, lombanya jam berapa, latihannya kita harus sesuaikan. Lokasinya di mana, suhu udaranya di tempat itu, apakah dia lapangan indoor atau kalau kita syukur sudah ada lapangan indoor semua ya yang di apa, tapi kondisi lapangan berbeda. Contoh kayak kita main di Jawa Barat, di Aceh kemarin pun beda. Kita main di Senayan beda, di Palembang beda. Itu ketika kita lomba di Sulut ya masih syukur, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada lapangan yang standar untuk itu berlomba. Beda lagi. Jadi bagaimana kita mempersiapkan sehingga mereka benar-benar siap dari segi fisik, mental, fisik, teknik dan mentalnya di lapangan sehingga target goals utama kita bisa tercapai. Oke. Dari segi kelebihannya itu ya tadi dikatakan Stefanus. Kelemahannya dia sebenarnya apa, Pak? Apa dia mudah tergoda gitu dengan sifatnya kan tempat-tempat lain kan ini kan, aduh ini akhirnya dia tidak konsentrasi lagi melatih dia ini, Pak. Memang dari pengalaman beberapa atlet ini ketika kita ada di level nasional itu bisa langsung kelihatan. Contoh perhatian dari para pengurus, daripada pelaku olahraganya. Karena ketika dia bergabung di Senayan sana mungkin dengar yang atlet dari DKI kita dapat ini, yang atlet dari Jabar kita dapat ini, atlet dari Sumatera dapat ini, dari Sulut kita dapat ini, dapat. Jadi kadang-kadang itu menjadi kontrol emosionalnya ini agak sedikit terganggu ya. Karena murni olahraga mental ini. Oke, baik. Teknik semua sama, tapi mental yang harus kita jaga sehingga benar-benar atlet ini bisa tampil dengan maksimal. Dan syukur untuk Sulut ya perhatian sudah mulai terlihat dari pemerintah. Terima kasih buat Pak Gubernur kemarin melalui staf khusus beliau sudah mampir ke Senayan, Pak Kadispora juga, Pak memberi support kepada Stefanus. Memberi support, kita sudah komunikasi, ada beberapa program yang akan kita jalankan ke depan untuk meningkatkan prestasi dari Stefanus sendiri dan teman-teman atlet yang ada di Senayan dan juga atlet-atlet baru yang akan dan sementara dibina saat ini. Baik, sudah ada yang berkomentar di YouTube kenapa bisa tertarik dengan olahraga menembak dari Ibu Grace yang ada di Langwan. Dijawab langsung Stefanus. Ya, saya bisa tertarik dengan olahraga menembak itu cuma karena ya namanya dulu anak-anak ya. Tertarik dengan namanya senjata karena dulu itu senjata itu hanya bisa kita lihat ya lewat TV maupun film. Jadi ketika melihat secara langsung, walaupun mungkin berbeda pada awalnya, tetap ada ketertarikan gitu, secara langsung akan olahraga ini. Oke, itu dia ya Ibu Grace yang ada di Langwan. Kenapa Stefanus itu tertarik dengan olahraga ini dan akhirnya bisa mendapatkan juara juga di berbagai ajang-ajang bergengsi menembak. Kalau dari
menembak sendiri ini dari Stefanus sendiri, pemikiran ini menembak orang atau apa pertama kali ketika memegang pistol atau senjata begitu? Kan kalau anak-anak kan biasanya karena melihat di film-film TV-TV karena menembaknya bukan menembak pohon atau menembak buah atau menembak hewan-hewan, tapi kepikiran kan biasanya itu karena perang-perang juga ya begitu. Dulu saya mikirnya menembak Seperti itu. lebih seperti itu. Menembak Tapi orang. bukan ke orang, lebih berburu. Berburu babi mungkin atau Hewan-hewan kelinci yang lain atau ya. hewan-hewan kecil gitu. Jadi pada saat ngikut menembak, anggapnya dulu itu pergi berburu, mengikuti berburu. Jadi ternyata memang menembak target-target hewan, tapi kayak target besi dulu dipersiapkan. Ada Iya. beberapa target dipersiapkan buat ditembak gitu, bukan berburu langsung seperti itu. Baik. Ini nanti rencana mau ikut kejuaraan yang mana lagi nih? Yang lebih apakah bersifat nasional dalam waktu dekat ini atau internasional lagi? Target untuk saat ini saya itu adalah bisa mengikuti SEA Games di Thailand ya. Karena kuotanya memang tipis, jadi memang lagi ketat persaingan saya di sana. Jadi target terdekat itu SEA Games. Selanjutnya untuk mencoba masuk ke tim Asian Games yang berikut, dan yang terakhir untuk jangka panjang Olimpik. Karena itu yang memang kita dipersiapkan untuk mengikuti Olimpik Los Angeles dan yang berikutnya. Baik. Pak Hence, ini kita di bagian akhir ya. Kita membahas terkait dengan olahraga menembak ini yang kita lebih cenderungnya ke Stefanus. Dia sudah masuk kategori internasional. Apakah dia akan menjadi salah satu bagian atlet Indonesia berkualitas internasional untuk menembak yang untuk sekarang ini begitu, ke depannya juga barangkali? Memang dia ini dipersiapkan untuk itu. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini olahraga terukur. Iya, iya. Jadi persaingannya juga ketat ketika ada di Senayan, dan seleksi itu sangat rutin. Kita di pusat itu setiap tanggal 10 kita ada seleksi. Open, siapapun bisa ikut. Termasuk Stefanus, dan puji Tuhan dalam seleksi 3 bulan terakhir ini, mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ini, Mei, Juni, Juli ini 3 bulan terakhir dari sekitar 40-an atlet itu yang ikut, Stefanus masuk final terus. Jadi peringkat di 8 besar. Oh, Ya, jadi menembak itu masuk 10 besar ya. menembak itu sistem lombanya begini. Ada sekian banyak peserta. Setelah ikut babak kualifikasi itu nembaknya 60 tembakan dengan waktu yang saya bilang tadi 70 menit itu, 75 menit. 8 besar yang masuk final. Nah, di seleksi 3 kali terakhir Stefanus dan ada 2 atlet lagi dari satu atlet dari Sulut sudah ada di level final. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita tetap akan meningkatkan intensitas latihannya, sehingga ya syukur-syukur untuk tahun depan ada seleksi untuk persiapan Asian Games kita sudah Persiapkan ya, juga kita sudah ya. persiapkan untuk Listnya masuk ya untuk Ya. Stefanus nanti. Waduh, Jadi- luar biasa ya. Kemudian ini juga untuk dekat ini untuk lokal sih, untuk di Sulut kan kita ada Porprov nanti Iya. bulan November nanti. Ya, kita persiapkan juga atlet-atlet tersebut. Oke. Yang paling terakhir ini ada lagi yang berkomentar seperti apa teknik dalam latihan menembak. Bu Grace Langguan, apakah atlet menembak langsung otomatis menjadi anggota Perbakin? Dari Romi di Manado. Oh ya, pertanyaan kedua ya. Oh iya, ada 2. Seperti apa teknik dalam latihan dan juga apakah atlet menembak langsung otomatis menjadi anggota Perbakin? Dipersingkat Pak Hence, Untuk Bu Grace, tekniknya dalam ya latihan. ketika kita masuk teknik itu berarti fisiknya sudah siap, dan kita untuk mohon maaf karena yang saya tangani atlet untuk air rifle match atau air pistol. Itu event Olimpik yang ada di Perbakin, dan tekniknya ya seperti dari bagaimana kita mencari posisinya, bagaimana kita mengangkat senjatanya, bagaimana kita membidiknya. Dan itu bagaimana kita menarik triggernya, itu enggak susah sebenarnya kita Yang lakukan. keker-keker itu? Ya, membidiknya itu sebenarnya tidak susah, tapi bagaimana kita menyiapkan atlet di lapangan untuk lomba sehingga
yang kita latih teknik itu dilakukan berulang-ulang kali. Nah itu yang sangat penting, dan jangan sampai atletnya menjadi bosan dengan itu, karena satu kali kesalahan saja kita bisa sangat besar pengaruhnya. Kalau dari 60 tembakan kita di lomba ada 2 atau 3 kesalahan itu mungkin masih bisa ditolerir, tapi kalau ada 5, 6, 7 tembakan yang itu ya, nah itu didisiplin, paling utama disiplin. Bagaimana kita menjaga supaya tembakan kita itu memang benar-benar kita siap untuk nembak dan kita tembak, bukan sekedar menyelesaikan lomba atau menyelesaikan waktu yang ada. Baik. Oke, sudah. Kemudian ada tadi Pak Romi di Manado, atlet menembak langsung otomatis menjadi anggota Perbakin kah? sebaiknya menjadi anggota Perbakin. Supaya ada perlindungan hukum atau ada Bukan pelindung, karena begini, ada beberapa event atau semua event yang dilakukan yang dibuat oleh Perbakin ya memang harus diikuti oleh anggota Perbakin, walaupun ada tahapannya. Kita gabung melalui klub. Klub yang ada di Sulawesi Utara ada banyak, di Manado sini ada beberapa, ada kayak ISC yang tadi bilang, ada yang mendatang Jaguar juga ya. Baru ada Jaguar di itu, ada Viper di Bitung kita ada ada B1, ada Tarsius, baru di Minahasa ada Manguni. Ada Ponix, ada di Tomohon, ada banyak klub. Jadi bisa melalui klub itu, dan otomatis nanti keanggotaannya diurus lewat klub itu. Sebaiknya anggota Perbakin, karena bagaimana kita mau ikut event Perbakin kalau kita bukan anggota Perbakin? Ya kan? Jadi sebaiknya kita taat organisasi juga, karena ada yang mewadahi kita. Di situ. Terima kasih. Saya ke Stefanus, bagian terakhir kita, bagian singkat ini ya. Bagaimana kalau Stefanus sendiri ketika mengikuti berbagai perlombaan, dari atlet dari mana yang menjadi pesaing utama? Nah, apakah dari lokalnya atau dari, kalau internasional ya, ini cakupannya internasional, apakah dari negara lain atau dari negeri sendiri? Yang pertama mungkin dari lokal dulu ya. Iya. Untuk lokal itu saingan terberat itu mungkin dari Provinsi Jawa Barat, di mana mereka itu sudah memiliki banyak atlet tingkat internasional, dan kemarin juga sudah mengikuti Olimpik ya di Paris, salah satu atletnya. Itu mungkin jadi tantangan terbesar dalam lokal. Untuk dalam internasional, tantangan terbesar itu datang dari negara Cina. Cina itu sekarang itu lagi paling maju dalam menembak. Menembak itu juga. Mereka memegang 6 rekor dunia ya, dalam segi skor terbaik dan juga segi skor final. Dan atlet terbaik dari dalam menembak itu, dalam 10 besar itu 3 di antaranya itu atau 4 itu semuanya dari Cina itu. Jadi persaingan terbesar itu ya untuk tingkat internasional itu ada dari Cina. Oke. Tapi memiliki komitmen untuk mengalahkan mereka? Tentu saja. Oke. Kita tunggu nanti ya untuk Stefanus lewat apa yang menjadi prestasi ke depan, apalagi ini akan membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional, yang dimana ini juga akan memberi dampak positif bagi Indonesia sendiri. Terima kasih banyak Pak Hence atas waktunya, pelatih menembak ya. Terima kasih. Dan Stefanus ini atlet muda menembak dari Sulawesi Utara dan juga dari Indonesia untuk kancah internasional ya. Semoga sukses selalu, semoga apa yang menjadi target ke depan itu benar-benar tercapai. Doa kita bersama untuk Stefanus nantinya ya. Oke, dan terima kasih. baik. Terima kasih. Untuk Anda pendengar, demikian untuk forum kawan kita kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama dengan kami. Saya Hendra Asa yang bertugas mengucap terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.